aja, asa golok yang tajam ya, saya siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Robito jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus digebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Di video kali ini saya akan membagikan penuturan dari Gus Abbas Buntet, Ketua Umum PWILS, terkait tragedi yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Namun sebelum itu mari kita simak lebih dulu sebuah video lama tentang doktrin yang pernah dikumandangkan oleh Habib Rizik kepada para anggota FPI. Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam ya, saya siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Robito jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus digebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Seperti yang telah kita lihat bersama, para anggota FPI telah menerima doktrin tersebut sejak awal. Mereka diminta untuk mengasah golok. Mereka disiapkan untuk berperang melawan apa yang mereka sebut sebagai gerombolan monyet. Istilah yang kayaknya ditujukan buat para anggota PWILS. Sementara itu, di sisi lain Gus Abbas Buntet menegaskan bahwa PWILS tidak pernah menerima doktrin untuk membawa senjata tajam, apalagi untuk menyakiti pihak lain. Dalam hal ini, para anggota FPI. Kehadiran mereka ke lokasi pengajian FPI di Pemalang bukan untuk menyerang, melainkan untuk melanjutkan negosiasi agar ceramah Habib Rizik tidak dilanjutkan. Karena pada dasarnya menurut mereka, apa yang disampaikan Habib Rizik bukanlah ceramah, melainkan provokasi. Berikut ini adalah video penjelasan langsung dari Gus Abbas Buntet. Poros cerek para rawuh poros dulur. Mungkin sampean lagi pada ngerongokaken cerita kisah tragedi Pemalang. Nggih. Pengen urung beli ceritanya sampean? Pengen nggih? I'tibar apa? Ngalap pelajar. Poros cerek poros dulur. Pada waktu itu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ketika itu dimintai oleh masyarakat Pemalang untuk menolak kedatangan Habib Rizik. Karena dianggapnya jejak digitalnya Habib Rizik ku bakat seraman jaluk ke perang baik. Maning-maning asah golok ngundangnya umat Islam, mari umat Islam pada ngasah golok, ngasah celurit. Satu yang berbahaya, ngasah golok bari celurit nggo mateni wong. Nomor loro ngatasnamakan umat Islam. Berarti engkau baka wong sing dicocok bari dheweke dianggap bukan orang Islam. Ini doktrin yang sangat berbahaya. Bisa menghalalkan segala cara. Gina pembodan. Awas, sampean aja nyewot ki, sanggup beli nyewot. Nah, beli urusan nyewotnya. Wong kula sing apa sing dadi korbannya beli nyewot apa sampai nyewot urusannya apa. Gitu? Jadi PWILS pada waktu itu dimintai untuk, kenapa alasannya? Ya biasalah alasannya normatif baik, biasalah. Ya mereka tidak setuju kepada khawatir anak cucu dan masyarakat terdoktrin oleh gerakan Habib Rizik. Itu saja. Maka dari itu PWI Laskar Sabilillah meresponnya dengan cara apa? Menemani masyarakat dan langsung menghubungi aparat, termasuk aparat kepolisian, aparat militer, dan tim Kapolres, termasuk Pak Bupati. Ini ada penolakan, ya kan? Nah, begitu ada penolakan begitu, ada lagi kabar dari masyarakat bahwasanya katanya Habib Rizik Syihab ini bakal membawa pasukannya. Jadi masyarakat semakin ketakutan, gitu. Akhirnya PWI Laskar Sabilillah merespon semuanya dari kampung, dari desa-desa, dari daerah pada datang. Termasuk yang datang bukan PWI saja, masyarakat semua. Lah masyarakatnya kebetulan banyak yang simpatisan PWI itu memakai kaos PWI. Masyarakat datang untuk membantu masyarakat Pemalang. Nah, setelah itu kita bernegosiasi lama itu sekitar setengah bulan bahkan sebulan sebelumnya negosiasi. Jangan sampai hadir karena kalau hadir potensi keributannya besar. Ini masyarakat itu sudah banyak menolak. Ya. Terus diadakan negosiasi. Di sana berargumentasi karena kita ini kan bebas berpendapat dan itu pengajian. Menurut masyarakat kalau Habib Rizik itu bukan ngaji. Wong merentah wong ngasah golok jeung ngaji. Dikiranya kasih duwe golok Habib Rizik baik. Sampeannya dia golok beli. Ya aduh. Bahaya beli lah menanam apa? Hah? Hari golok si beli mati bahkan gak sampai dipedaknya mati bakal sampai mati mah goloknya beli urip maning gitu.
Nah ini potensinya seperti itu. Masyarakat pun berargumentasi dan ditemani oleh anak-anak beberapa pengurus PWI pada waktu itu supaya jangan dihadirkan. Negosiasi terus berjanji tidak dihadirkan. Kemudian ini karena masyarakat menolak, akhirnya kemudian PWI Laskar Sabilillah diminta dari Kapolres dan diminta dari polisi dan Dandim semuanya, tolong nanti itu anggota PWI yang datang itu jangan sampai ada yang membawa senjata. Kata orang PWI mengatakan, kapan kami dilatih untuk membawa senjata? Kami ini orang NU tidak pernah dilatih membawa senjata. Kita nggak pernah dilatih. Memang kitanya mau apa? Jadi akhirnya begitu, akhirnya masyarakat menghendaki ada aksi, akhirnya koordinasi dengan kita. Aksinya aksi damai. Aksi apa? Ngomong sing suruh aksi. Hari damai itu artinya apa? Beli ngejak gul, beli ngejak per. Sebab sesama rakyat, sesama Indonesia. Saya kan sering berstatement tentang YouTube. Kalian ini jangan menganggap FPI itu lawan. FPI itu saudara kita yang terdoktrin. Ngerti tak? Mulanya kudu edukasi, diselamatkan caranya diwarai. Lagi terdoktrin, jadi mereka membabi buta, didoktrin bahwasannya lawannya Habibku PKI. Bayangkan, semua lawannya Habib dianggap PKI. Ya Allah, siapa sih PKI? Gitu? Akhirnya perlu ada edukasi, ini sangat berbahaya ini. Kalau seumpama bicara PKI, nanti mereka melawan siapa baik, menghadapi siapa saja yang berlawanan dengan Habib dianggapnya PKI, menghalalkan segala cara, Pak. Ini sangat berbahaya. Apalagi dilihat dari genetika mereka, itu genetika Yahudi Askenazi secara ilmiah. Genetika Yahudi Askenazi sudah buat kerusuhan di Eropa, buat kerusuhan di Yaman, buat kerusuhan di buat kerusuhan di Israel. Israel dan Zionis itu genetikanya Yahudi Askenazi sama. Jadi dengan di baik ribut baik. Kemudian ya alhamdulillah Indonesia kebagian ribut maning. Masya Allah, Masya Allah, ini masalah. Karena ini kan umatnya Rasulullah, ini harus kita jaga, ya kan? Lah, maka supaya tidak terjadi bentrok, maka didamping oleh PWI dan kepada masyarakat kumpul bahwasanya kita tidak ada aksi protes, adanya aksi damai, padu lewat baik. Lamun anu padi ngomong ya Jabaru, ya Koharu, ya Jabaru, ya Koharu. Tapi karena simpatisan dari mereka banyak dari masyarakat itu banyak yang datang, akhirnya mendukung masyarakat Pemalang bersama PWI untuk menolak negosiasi. Begitu sampai prak terjadi, saudara-saudara kalian, sebelumnya itu dikumpulkan. Ayo kumpul semua, kumpul. Sweeping apa? Sweeping senjata. Ada yang bawa senjata enggak? Alhamdulillah, diperiksa. Tidak ada satupun masyarakat dan PWI bawa senjata. Tidak ada. Jadi kalau seumpama di YouTube, di kanal-kanal mereka, di media mereka mengatakan PWI bawa senjata, itu bohong, fitnah, itu gaya mereka, gaya Yahudi dan gaya PKI seperti itu. Tidak ada, jangan percaya. Nah, kemudian setelah itu, akhirnya masyarakat mendesak malam-malam itu. Ini kenapa? Karena Habib Riziknya mau ditampilkan. Masyarakat mendesak, menolak. Akhirnya bagaimana caranya mengajak FPI itu untuk negosiasi? Akhirnya negosiasi lagi, mandek lagi. Akhirnya dijanjikan untuk negosiasi ada di mana, katanya mau di Polres. Begitu kita senang, ternyata Kapolresnya nggak ada, Pak Dandimnya nggak ada, Bupatinya nggak ada. Ternyata ketiga-tiganya ada di panggung bersama Habib Rizik. Astagfirullah. Mudah-mudahan pemerintah ning Indramayu aja mengkonon. Makanya kami kecewa. Begitu masyarakatnya merangsek karena memang suruh menunggu 10 menit. Begitu suruh menunggu, ternyata ditunggu nggak datang-datang. Ketemu suruh menunggu lagi, tidak sabar. Kami PWI Laskar Sabilillah sudah menahan masyarakat sampai tiang-tiang ikulaku nangis di hadapan masyarakat. Aja Panglima saya nangis. Sampun, kami masyarakat bawah jadi mengendalikan masyarakat begitu banyak tuh susah. Apa mending PWI duduk polisi dan duduk militer. Oh, kuret merangsek itu menawas didamping oleh PWI supaya jangan anarkis. Tapi alhamdulillah masyarakat nurut. Begitu di situ diblokade nih polisi, nggak bisa masuk. Sedangkan masyarakat menuntut negosiasi, maka PWI sebagiannya itu adalah masuk lewat jalan lain supaya bisa masuk di panitia di acara itu dan masuk ke bupatinya, kapolresnya karena ada di panggung perwakilan PWI. Begitu sampai ke sana ada beberapa yang pula di gang, begitu keluar gang disitulah kita diserang. Disangkanya kita mau menyerang. Padahal itu yang datang sebagian di gang, dari lipat sebagian PWI datang. Karena apa? Mau negosiasi. Begitu keluar dari gang ada PWI dikejar-kejar, ternyata mereka semua sudah membawa senjata lengkap, tombak, kayu, parang, celurit, golok, dan batu. Ternyata di tas mereka sudah ada batu. Kemudian ternyata di gerobak-gerobak itu isinya batu dan senjata. Kemudian juga ada beberapa rumah yang dikosongkan. Jadi sudah memang ada settingan untuk di situ. Cuma kita bukan terpancing karena kita ada niat baik untuk negosiasi. Kalaupun Habib Rizik itu tampil jangan terlalu lama untuk meredam masyarakat. Tapi disambut oleh parang pertama, begitu sambut itu batu. Menurut kesaksian batu semua datang. Akhirnya kemudian di sini kalau kita tidak membela mati kita, mati mutan.
Maka dari itu untuk mengusir mereka, akhirnya dengan kekuatan segitu pun mereka mundur. Udah bacok itu, masya Allah. Akhirnya banyak yang korban, termasuk korbannya itu adalah ada yang dari Pekalongan. Itu nyuwun sewu. Bukan berarti apa. Pula waktu semalam alhamdulillah sudah menjenguk. Dibacok matanya hampir keluar bertenteka. Kemudian teracam buta permanen karena dibacok itu dari celurit itu. Dilihat dianalisa oleh orang yang ahli, ini celuritnya bukan celurit biasa, ini celurit nggak tahulah apa istilah namanya celurit. Masya Allah. Dan ternyata itu sekarang juga nyuwun pandongan panjenengan ada yang diperpak pakai batu itu karena yang negosiasi itu adalah orang-orang yang sepuh. Karena nggak niat perang, maka yang kena orang tua. Itu banyak yang itu kepalanya sekarang itu sampai sekarang masih koma. Masya Allah, thumma masya Allah. Makanya saya minta kepada aparat pemerintah jangan mengulangi itu lagi. Ini rakyat. Sampean semua itu akan mati di depan Allah, akan dipertanyakan sampai sebagai bupati, sebagai dandim, sebagai kapolres di depan Allah. Ini umatnya Rasulullah Pak, jangan dipermainkan. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya terjadinya sebentar, cuma korbannya cukup banyak. Saudara-saudara mereka sudah, kitanya kosong, nggak apa-apa. Makanya banyak korban di antara kita adalah kebacok, kena celurit. Untung ada satu orang itu, begitu ada yang bacok itu nggak kena, begitu balik itu kebacok sama temennya dewek, pakai parang yang panjang itu, kayak samurai, itu kebacok sama temennya dewek. Nah, akhirnya dikira kita yang bacok. Padahal kita sudah menuruti aturan pemerintah, menuruti aturan aparat, tidak membawa senjata. Ini yang lagi diproses. Kenapa sampean buat aturan tidak boleh bawa senjata, tapi ternyata kenapa mereka membawa senjata tidak di-sweeping senjatanya? Katanya Anda akan men-sweeping senjatanya. Ini permainan apa? Rusak bangsa ini kalau begini. Rusak buatan. Maka dari itu para seluruh kula ngomong ini sampean. Itulah produknya doktrin yang diajari oleh para ba'alwi, oknum-oknum ba'alwi. Produknya uang mengkonon haus darah, haus nyawa, membunuh sesama umat Islam, membunuh sesama masyarakat Indonesia. Menjelek-jelekan pemerintah yang sah, mencaci maki polisi, mencaci maki TNI. Sampai sebagai bangsa bagaimana? Sebagai umat bagaimana? Saya tidak mau itu semua terjadi di Indramayu. Mulai begitu kejadian di framing, dibalik, diputar balik, saya lihat itu masya Allah. Katanya PWI membawa senjata, katanya PWI itu niat nyerbu. Niat apa? Ini buktinya adalah kita suruh pengerahan massa. Itu pengerahan massa, PWI datang karena masyarakat yang datangnya banyak. Jadi harus dicegah supaya jangan anarkis. Dan tidak ada. Kalau seumpama niat perang, itu jumlah masyarakat dan PWI lebih banyak daripada mereka. Kalau seumpama PWI itu dibentuk seperti orang-orang yang tidak benar, mungkin FPI atau Habib yang ada di Pemalang hari ini juga udah habis semua. Tapi kita tidak seperti itu. Kita masih memandang mereka sebagai umat Islam, pada baik umat Kanjeng. Tapi mereka tidak memandang itu. Itu masalahnya. Bila sampean, ulang ngomongin sampeannya, hati-hati. Ini ding doktrin wong model kayak gue siapa bae mesti Habib. Siapa bae sing doktrin yang tidak baik. Kongkon musuhi. Terlebih musuhi pemerintah sing sah. Kula ngomong siapa bae presiden iku presiden sampean. Lah jadi blesak-blesak. Boleh sampean bersaing, boleh tidak setuju, tapi jangan membuat insubordinasi gawe negara di atas negara, melecehkan negara. Sampean boleh disetujui presiden pemerintah, tapi jangan ada niatan untuk mencungkil pemerintah, apa-apa siaran ini mengkudeta atau sampai menghancurkan, diganti dengan yang lain, sampai melecehkan, menjatuhkan muruah harga diri daripada presiden, harga diri daripada Kapolri, harga diri daripada Panglima TNI. Jangan, itu akan merusak negara kalian. Paham betul? Baka ana wong ngejak karena fitnah aja gelap, sebab mereka punya kepentingan. Banyak pihak menyayangkan bentrok yang terjadi. Kenapa? Karena sebagai anak bangsa, kita kerap tidak sadar bahwa kita telah dipecah belah dan diadu domba. Nah teman-teman, jangan sampai kita ikut terjebak dalam provokasi semacam ini. Kita semua tentu berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Peristiwa semacam ini hanya akan merugikan kita semua. Kita ini sesama anak bangsa. Jangan mau dipecah, jangan mau diadu domba. Semoga peristiwa ini dapat ditangani secara adil dan tegas oleh para aparat penegak hukum. Dan semoga pemerintah bisa bersikap netral dalam konflik semacam ini. Baiklah teman-teman, itu saja video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.